Sebelum kita mulai ke pembahasan, sebaiknya kita pahami dulu sejarah Spanyol dari yang paling dasar, agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagaimana yang berlangsung seperti saat ini, di mana ada anggapan bahwa kekhalifan Islam telah menjajah Spanyol selama hampir 8 abad. Padahal faktanya bukan demikian. Kita di sini akan membuka mata semua orang. Siapa sebenarnya yang layak menyandang gelar penjajah? Dukung terus ya channel ini dengan like, share, and subscribe video agar kami konsisten menyuguhkan konten yang bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Spanyol merupakan negara maju yang terletak di benua Eropa, tepatnya di semenanjung Iberia. Iberia adalah penamaan awal bagi wilayah tersebut, yang dihuni oleh berbagai bangsa. Sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad kedua Masehi, wilayah Spanyol dan Portugal saat ini disebut sebagai Hispania. Nama tersebut merupakan cikal bakal penamaan Spanyol saat ini. Pada tahun 410 Masehi, kaum barbarian bangsa Visigoth, di mana bangsa tersebut telah bermigrasi dan menempati wilayah semenanjung Iberia atau Hispania, mengalahkan kekaisaran Romawi. Nah, dari sanalah muncul kemudian kerajaan Visigoth. Dominasi Visigoth di Spanyol berlangsung selama lebih kurang 3 abad. Penaklukan bangsa Visigoth terhadap kawasan Hispania terus meluas. Bangsa Alans mulai menghilang, dan bangsa Suevi bergeser ke wilayah Galicia, serta bangsa Vandal terus bergerak ke wilayah selatan. Wilayah tersebut dikenal dengan Andalusia. Penamaan itu diberikan oleh bangsa Arab, Al-Andalus, yang berarti tanah bangsa Vandal. Pada tahun 600 Masehi, hampir seluruh kawasan Hispania berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Pada masa itu, kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan yang parah. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Mereka berada dalam kemiskinan yang luar biasa. Bahkan manusia diperjualbelikan sama dengan tanah. Kondisi seperti ini sering disebut sebagai masa kegelapan atau Dark Age. Pada tahun 710 Masehi, Raja Roderick naik tahta sebagai Raja Visigoth. Namun kekuasaannya ditentang oleh para keluarga kerajaan lainnya, dan terjadilah perselisihan serta perang saudara. Kondisi perang saudara ini kemudian membuat kerajaan Visigoth lemah. Di tengah situasi yang seperti itu, Gubernur Vandal bernama Julian meminta bantuan bangsa Arab yang oleh bangsa Visigoth disebut sebagai bangsa Moor melalui Gubernur Umayyah di Ifriqiya, Musa bin Nuzair, untuk masuk ke wilayah Andalusia. Usai mengumpulkan data-data intelijen, Musa bin Nuzair menyiapkan pasukan untuk menyerang Andalusia di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad pada tanggal 30 April 711 Masehi. Dari sini dimulai tonggak dasar peradaban Islam di Hispania, Kekhalifahan Andalusia. Beberapa perubahan terjadi di masa ini, di antaranya penghapusan kasta, tumbuhnya peranakan baru hasil perkawinan silang antara penduduk asli dan kaum pendatang, dan kebebasan beragama. Baik Kristen maupun Yahudi hidup bebas di bawah peraturan kerajaan Islam. Pada masa ini, Cordoba dijadikan sebagai ibu kota. Para ahli sejarah mencatat bahwa kota Cordoba beberapa tingkat lebih maju dari kota-kota di Eropa lainnya. Kota ini disebut sebagai mutiara dunia oleh seorang pendeta dari Saxon. Andalusia pada masa pemerintahan Khalifah Islam merupakan salah satu negara termakmur di Eropa. Kemajuan peradaban Islam di Hispania sangat menonjol di berbagai bidang. Puncak kemajuan peradaban Islam di Hispania berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa sampai saat ini. Jatuhnya wilayah Hispania dari tangan bangsa Visigoth ke bangsa Arab
ternyata tidak menghilangkan bangsa Visigot seutuhnya dari wilayah Hispania, di mana sisa-sisa orang Visigot masih tetap bermukim di kawasan utara. Keturunan Visigot mampu mempertahankan kerajaan Asturias di utara. Kerajaan-kerajaan kecil di utara seperti Pamplona dan Aragon memukul mundur bangsa Arab dari utara dengan menggandeng bangsa Frank yang kemudian bergabung dengan Girona dan Barcelona. Sehingga pada abad ke-10 Masehi, seluruh wilayah di utara dikuasai oleh kerajaan-kerajaan berbeda, seperti Catalonia, Navarra, Aragon, Leon, dan lainnya. Butuh waktu hampir 7 abad lamanya untuk kembali mengambil alih seluruh wilayah Hispania dari tangan bangsa Arab. Upaya pengambil alihan ini disebut sebagai Reconquista. Wilayah Hispania yang dapat direbut kembali oleh keturunan Visigot disebabkan oleh situasi internal kekhalifahan yang tidak baik. Munculnya perseteruan antara bangsa Arab dan bangsa Berber yang merupakan pendukung utama kekhalifahan. Munculnya kelompok Khawarij yang menyalakan peperangan. Dan Andalusia yang kemudian terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah raja-raja golongan atau Muluk al-Tawaif. Satu persatu dari 30 negara kecil tersebut mampu ditaklukkan oleh keturunan bangsa Visigot, sehingga kemudian yang tersisa di wilayah Hispania hanyalah Granada saja. Puncaknya, setelah adanya pernikahan antara Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand, yang kemudian dianggap sebagai tonggak awal munculnya kerajaan Spanyol. Isabella yang memimpin Kastil dan Ferdinand yang memimpin Aragon, kemudian setelah pernikahan tersebut membuat Ferdinand memimpin Kastil untuk kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan di utara. Sehingga ketika Granada jatuh pada tahun 1492, seluruh wilayah Hispania melebur menjadi satu di dalam wilayah kerajaan Kastil. Nah, kejatuhan Granada tersebut merupakan akhir dari kekhalifahan Islam di Hispania. Jatuhnya Granada menjadi dasar pembentukan kerajaan Spanyol. Pada tahun tersebut juga dimulainya kejayaan bangsa Spanyol, hingga kemudian bangsa ini dikenal luas di dunia dan memiliki wilayah jajahan yang sangat luas, serta ekspedisinya dalam mencari tanah baru. Dari sinilah kemudian dimulai kembali apa yang dulu pernah mereka lakukan terhadap bangsa lain sebelum kedatangan bangsa Arab di wilayah Hispania, yaitu menjajah. Tak perlu lagi disebut dosa-dosa penjajahan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana mereka kemudian mengubah demografi benua Amerika. Cukup kita tahu saja semua itu. Siapa yang pantas disebut penjajah?